Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan PPT dari makalah kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Merina Wulan Anissa, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Madura, dosen pengampu Bapak Samsul Arifin. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian Al-Quran dan fungsi-fungsinya. Apa itu Al-Quran? Secara bahasa, Al-Quran adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca. Berasal dari akar kata qoro'ah. Secara istilah, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dengan berbahasa Arab. Al-Quran di sini diriwayatkan secara mutawatir, tertulis dalam mushaf, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas, serta membacanya adalah ibadah. Pentingnya Al-Quran di sini adalah kitab suci umat Islam, pedoman hidup yang memuat ajaran akidah, syariat dan akhlak, serta wahyu terakhir yang relevan sepanjang masa. Selanjutnya ada fungsi-fungsi utama Al-Quran, di antaranya ada sebagai petunjuk, yang kedua ada sebagai sumber hukum Islam, yang terakhir ada sebagai peringatan. Nah, jadi di sini Al-Quran sebagai petunjuk atau al-huda dibagi beberapa poin lagi, diantaranya ada akidah, syariat, dan akhlak. Akidah di sini sebagai pondasi keimanan yang kokoh, sedangkan syariat yaitu sebagai aturan hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama. Selanjutnya ada akhlak. Akhlak di sini adalah panduan etis untuk membangun karakter mulia seperti sabar, jujur, dan kasih sayang. Selanjutnya, fungsi kedua ada sebagai sumber hukum Islam. Nah, sumber hukum Islam di sini adalah sumber hukum utama yang pertama bagi umat Islam, mengandung berbagai jenis hukum. Di antaranya ada hukum ibadah, hukum muamalah, dan hukum jinayah. Hukum ibadah atau fardiyah di sini adalah mengatur hubungan manusia dengan Allah, seperti sholat, puasa, dan zakat. Sedangkan hukum muamalah di sini atau madaniyah yaitu untuk mengatur hubungan antara sesama manusia atau disebut dengan larangan riba, janji, dan warisan. Yang terakhir ada hukum jinayah atau pidana. Dalam hukum jinayah atau pidana di sini sebagai sanksi atas kejahatan seperti hukuman pencurian. Lalu fungsi utama Al-Quran lainnya yaitu sebagai peringatan atau al-indhar dan penasihat dan nasihat atau mau'izah. Dalam hal ini menjelaskan konsekuensi dosa dan pahala, menggambarkan surga dan neraka. Fungsi lainnya ada sebagai mukjizat atau i'jaz, yang mana i'jaz di sini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada linguistik atau i'jaz lughawi, yang kedua ada ilmiah atau i'jaz ilmi. Linguistik atau i'jaz lughawi di sini menggambarkan tentang keindahan, kedalaman, dan keunikan gaya bahasa yang tak tertandingi. Sedangkan ilmiah atau i'jaz ilmi di sini sebagai petunjuk ilmiah yang terbukti kebenarannya oleh ilmu pengetahuan modern, seperti penciptaan manusia, alam semesta, dan siklus air. Fungsi lainnya ada sebagai penyembuh atau asyifa dan pembeda atau al-furqan. Penyembuh di sini dapat menyembuhkan penyakit batin dan mental seperti keraguan dan kegelisahan. Sedangkan al-furqan di sini yaitu dapat membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Sekian presentasi PPT video dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.